Oke, kita lanjut pembahasan kita hari ini. Saya akan menyampaikan. Pak, kalau misalnya Ya. saya tanyanya yang tugas pribadi, boleh nggak, Pak? Tugas pribadi? Yang Siapa ini yang kemarin bertanya? saya share, Pak. Oke, boleh. Itu soalnya Ngobrol. Saya kan sudah jawab kemarin di itu ya, di forum. Nggak kedengaran suaramu, Seren. latihan 14 nomor 17, Pak. Nomor 17. Iya. Oke. Ya, kendalanya di mana? Bisa tolong jelasin dulu enggak, Pak? Soalnya Maksudnya? ini pas saya kan di ini tuh kenapa bisa sinagogenya ini tuh jadi subjeknya gitu loh, Pak. Ya karena dia ini kan, apa namanya? Nominatif. Nominatif. Iya, itu Jadi, saya dapat gini, Pak. maksudnya kamu bingungnya di mana? Kok bisa subjeknya itu adalah Iya, kalau itu kan dia sinagogenya kan emang nominatif, Pak. Cuman itu kalimat itu menurut saya tuh kayak nggak masuk akal gitu loh, Pak. Itu emang kayak gitu tuh, Pak. kamu terjemahkannya gimana? Saya Coba. nerjemahinnya tuh salah sih, Pak. Ya, saya tuh gini kan dulu dia sedang mengira apa sinagoge tersebut sama seperti domba-domba. Mengira. Iya. Nah, tapi kan ternyata benar karena seluruh sinagoge dulu sedang mengira hampir sama oleh domba-domba. Nah, itu bisa kayak gitu gimana tuh, Pak? Karena semua sinagoge kan bisanya kelihatan ya, dulu sedang kelihatan. Homoya ini kan dari kata homoios, hampir sama seperti ya kalau nggak salah. Iya, hampir sama seperti Homoios. Ya, hampir sama seperti bagi domba-domba. Atau seperti domba-domba. Sama seperti domba-domba. Hampir sama. Atau seperti domba-domba. Jadi karena semua sinagog tersebut dulu sedang dokeo ini dokeo artinya apa ini? Dokeo. Kata dokeo. Dokeo itu artinya kelihatannya. Mengira seperti domba-domba. Atau kelihatannya it seems like itu mengira seperti domba-domba. Jadi karena semua sinagog dulu sedang kelihatannya seperti domba-domba. Maksudnya begini, yang seperti domba-domba itu yang terserak. Oh iya. Itu saya bingungnya cuman karena kok artinya jadinya menurut saya tuh kayak aneh gitu loh, Pak. Terima kasih, Pak. Oke.
Ada yang lain lagi? Kalau tidak ada, kita lanjutkan pembahasan kita tentang autos, he auton, alos, alelus, dan imperfect bagi Amy. Nah, sekarang kita dahulukan kata autos. Nah, kata autos ini juga dibagi di dalam 3 gender. Jadi kata autos ini dia memiliki gender, yaitu dia bergender maskulin, bergender feminim, dan juga neuter. Nah, autos untuk yang bergender maskulin yang kita lihat di sini, untuk tunggalnya adalah autos, ini adalah akusatif, auton, ini adalah nominatif, maskulin nominatif, autos, auton, autu, dan auto. Ini adalah maskulin nominatif, maskulin akusatif, maskulin genitif, maskulin datif tunggal. Nah, untuk yang feminim adalah ini. Aute, auten, autes, auste. Yaitu ini adalah feminim nominatif, akusatif, genitif, dan datif. Untuk neuternya adalah seperti ini juga. Auto, auto, autu, auto. Dan untuk jamaknya sekarang adalah seperti ini. Autoi untuk maskulin nominatif jamak, autoi, autus, auton, autois. Untuk feminimnya pun juga demikian, yaitu autai, autas, auton, autais. Neuternya adalah auta, auta, auton, autois. Nah, ini ada 3 fungsi daripada kata autos itu sendiri. Fungsi yang pertama sebagai kata ganti orang ketiga, yaitu apa? Dia, mereka, atau nya, miliknya, menunjukkan kepemilikan. Nah, seperti ini. Contohnya di sini adalah Pempei autus ectuieru. Pempei ini adalah PIA 3 tunggal dari kata pempo, yaitu dia sedang mengirim. Autus ini adalah kata ganti orang ketiga, maskulin akusatif jamak. Berarti ini adalah subjek, ini adalah direct object dari kata autos, dia. Nah, ectuieru ini adalah ek plus genitif itu keluar dari. Jadi Pempei autus ectuieru, dia sedang mengirim mereka keluar dari bait suci tersebut. Seperti ini juga ya untuk contoh yang kedua, hutoi eisin hoi oikia autu. Nah, subjeknya di sini adalah ini. Hoi oikoi dan ini. Ini adalah maskulin nominatif jamak dari kata oikos, rumah, dan ini adalah kata penunjuk KP, maskulin nominatif jamak dari kata hutos. Jadi terjemahannya adalah rumah-rumah ini adalah miliknya. Rumah-rumah ini adalah miliknya. Kan bicara mengenai, ini bicara tentang kepemilikan. Permisi Pak, berarti auto ini kan tadi seperti ini. Of him. Okay. Kalau dalam bahasa Inggris kan of him gitu. Kalau dalam terjemahan dalam bahasa Inggris kita ada tambahan penerjemahan di situ,
yaitu miliknya. Atau kalau dalam bahasa Inggris kan his, gitu kan. Kalau contoh kasus dalam kalimat ini, maka ada tambahan di situ. These are his houses. Jadi sebenarnya kalau kita mau terjemahan lurus, rumah-rumah ini adalah miliknya. Gitu. Nah, ini autozozeitonlaon. Dia ini. Kata dia ini sebenarnya ini, autos. Dia sedang menyelamatkan orang tersebut atau bangsa tersebut. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia kan laon ini diterjemahkan bangsa. Nah, sebenarnya nggak ada autos pun juga sebenarnya ini sudah mewakili nih. Sudah mewakili zotzei. Dia sedang menyelamatkan. Tapi ada penambahan di sini. Nah, ini fungsi kata autos ini yang pertama adalah kata ganti orang ketiga. Jadi dia atau nya atau mereka. Nah, untuk yang kedua, fungsi autos ini sebagai kata ganti yang menegaskan. Nah, kata yang menegaskan punya Wenham, saudara bisa perhatikan, autos ho kurios atau ho kurios autos zozeiton laon. Sebagai kata ganti yang menegaskan, artinya begini, the Lord himself saves the people. Jadi Tuhan sendiri. Itu kan lebih menegaskan. Kan tidak ada kata sendiri di situ. Yang menunjukkan Tuhan sendiri di sini adalah hadirnya kata autos itu sendiri. Hadirnya kata autos ini. Jadi the Lord himself, Tuhan sendiri, tidak ada yang lain. Tuhan sendiri yang menyelamatkan bangsa tersebut. Nah, fungsi yang kedua, sebagai kata sifat yang berarti yang sama. Nah, seperti ini. Ho autos kurios atau ho kurios ho autos. Nah, adanya ho autos ini kadang ditambahkan di situ zotzeiton laon. Jadi Tuhan yang sama sedang menyelamatkan bangsa tersebut. The same Lord saves the people. Jadi kalau kita menerjemahkan kata autos, kita harus memahaminya ada 3 fungsi dari kata autos itu sendiri, penggunaannya. Dia sebagai kata ganti orang ketiga, yaitu dia, mereka, atau nya. Bisa juga yang kedua sebagai kata ganti yang menegaskan, yaitu the Lord himself, Tuhan sendiri. Nah, untuk kata ganti, kata sifat yang berarti yang sama, yaitu Tuhan yang sama sedang menyelamatkan umatnya. Nah, untuk kata ganti autos, ada 3 penggunaannya. Nah, kata Sebentar, ganti, Pak. ya. Pak, jadi coba mundur 1 kali lagi, Pak. Jadi yang membedakan fungsi dia sebagai dengan autos ini kan berarti kehadiran ho-nya ini di depan kata autos tersebut kan, Pak? Juga. Tapi biasanya, tapi di dalam sini untuk kata sifat yang arti yang sama, dia ditambahkan ini untuk kata sifat yang berarti yang sama. Tapi kadang juga ya adanya ho di depan autos tadi itu yang membedakan. Adanya ho autos. Nah, kalau biasanya juga ada kata ho di depan kurios, di depan autos juga harus ho autos. Pak, Jelas. jadi kalau misalnya di depan autos tidak ada ho-nya, berarti itu dia himself. Menegaskan. Jadi Himself, ya. Tuhan sendiri, kalau ada ho-nya berarti yang sama. Tuhan yang sama.
Jadi kita cuma harus cari kalau ada ho di depan autos. Indikatornya ini pembedanya. Oke, makasih Pak. Thanks. Yuk. Nah, sekarang kata ganti refleksif yaitu he auton. He auton ini dia tidak punya nominatif. Dia cuma punya akusatif, genetif, dan datif. Jadi kata refleksif itu sendiri. Dirinya sendiri. Jadi he auton, he autu, he auto, he autus, he auton, he autois. He auten, he autes, he aute, he autas, he auton, he autais. He auto itu nuternya he autu, he autu, he auto untuk datif tunggal, genetif tunggal, dan akusatif tunggal. Nah, untuk jamaknya adalah akusatif he auta, he auton, he autois. Yang artinya adalah dirinya sendiri atau sendiri. Sebagai contoh di sini adalah ho Yesus u sotzei he auton. Yesus tidak sedang menyelamatkan dirinya sendiri. Jesus doesn't save himself. Ini he auton, dirinya sendiri. Yang kedua, ho Yesus epeginos ken tuto en he auto. Yesus sedang mengenal ini di dalam diri, mengetahui ini. Yesus dulu sedang mengetahui di dalam dirinya sendiri. Atau mengerti di dalam dirinya sendiri. Kalau contoh kasus genetif, Pak? Yang mana? Contoh kasus genetif maksudnya? Itu dua kan contoh kasus akusatif sama datif. Yang ya. Genetif? Ya, bisa miliknya sendiri. Terjemahannya adalah miliknya sendiri. Atau jadi, kepada dirinya, kalau datif kepada dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya yang nomor satu itu ho Yesus, ho Jose, ho Yesus, he to, itu berarti Jesus does not save his own. Ya. Oke. Miliknya sendiri. Kalau untuk datif, bagi dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri. Untuk datif. Ngerti maksudnya ya? Oke, next. Kata alos, ale, dan alo. Alos ini adalah bentuk maskulin, ale ini bentuk feminim, alo ini bentuk neuter. Nah, ini sama dengan kata ekeinos. Nah, untuk ekeinos saya kira saudara hafal ya. Ekeinos untuk nominatif, akusatif, genitif, dan datif. Baik tunggal maupun jamak. Ekeinos itu adalah ekeinos, ekeinon, ekeinu, ekeino. Ekeinoi, ekeinus, non ekeinois. Itu untuk maskulin, ekeinos. Untuk yang feminim, ekeine, ekeinen, ekeines, ekeine. Ekeinai, ekeinas, ekeinon, ekeinais. Untuk neuternya adalah ekeino, ekeino, ekeinu, ekeino. Ekeina, ekeina, ekeinon, ekeinois. Itu untuk kata ekeinos. Nah, untuk kata alos, dia sama dengan ekeinos. Makanya alos, alon, alu, alo. Alois, alus, alon, alois. Feminimnya adalah ale, alen, ales, ale. Ada iota subscript di bawah. Terus jamaknya alai, alas, alon, alais.
Neuternya alo, alo, alon, alu, alo. Jamaknya adalah ala, ala, alon, alois. Jadi memang di bukunya Wenhams itu nggak ada. Tapi ikuti formatnya Keynos untuk paradigmanya. Nah, kata alelus. Alelus itu, nah kata alos itu sendiri sebenarnya adalah ini ya, semua ya. Artinya. Semua artinya ya. Atau saling. Beda kan. Kata alos. Alos berarti yang beda atau yang lain. Lain, Pak ya. Nah, alelus ini each other, saling. One another. Dia tidak punya tunggal, dia hanya punya jamak. Karena saling, gitu. Seperti Juna saling berkirim surat dengan siapa gitu. Atau Juna Maaf, saya disconnect. Juna saling mencintai. Jadi love one another. Jadi dia menggunakan kata alelus. Karena saling ini melibatkan, mengapa tidak ada tunggal? Ya yang namanya saling kan dia nggak bisa berdiri sendiri. Dia harus ada sparring partnernya gitu. Jadi sehingga dia menunjukkan jamak dan tidak ada tunggal di situ. Jelas. Sebagai contoh, Philumen alelus. Kami sedang mencintai atau satu dengan yang lain atau kami sedang saling mencintai. Philoismen alelon. Philoismen aleloi, alelon. Jadi kami adalah saling bersahabat. Terus ini graphomen, epistolas, alelois. Ini adalah PIA satu jamak. Ini adalah feminim akusatif jamak. Ini adalah maskulin. Maskulin akusatif datif jamak. Kami sedang menulis surat kepada satu dengan yang lain. Mengerti maksudnya? Ngerti, Pak. Oke. Nah, sekarang untuk imperfect of Amy. Nah, imperfect of Amy ini adalah kalau yang presentnya kita sudah pelajari. Nah, sekarang yang imperfectnya. Imperfectnya untuk Amy adalah MN, MNSN. MN atau emeta, eta, ET, esan. MNSN, MN. Jadi harus jelas perbedaan. Kalau yang orang pertama tunggal itu dia menggunakan eta, orang pertama jamak dia menggunakan epsilon. Di situ. Jelas?